Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kali ini ada yang menarik untuk Anda pemirsa. Ada satu ulasan yang akan saya hadirkan dengan satu narasumber yang penting dan ini terpercaya pemirsa. Kalau saya biasa sebut namanya adalah Badan Karantina Indonesia. Ini merupakan lembaga pemerintah non-kementerian atau LPNK yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang berintegrasi dari Badan Karantina Pertanian yang dulu memang sempat berada di Kementerian Pertanian dan Badan Karantina Ikan yang dulu ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, saat ini Badan Karantina Indonesia sudah memiliki 40 unit pelayanan teknis yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Dan ada 342 satuan pelayanan yang juga tersebar di setiap pelabuhan atau bandara sebagai tempat pintu masuk dan keluar hewan, ikan, tumbuhan, dan produk turunan lainnya. Lalu pertanyaannya adalah apa saja fungsi dan tugas Badan Karantina Indonesia? Untuk pembahasan selengkapnya pemirsa, saya mau undang ada Kepala Badan Karantina Indonesia, ada Bapak Sahat M. Panggabean. Pak Sahat, apa kabar Pak Sahat? Selamat datang Pak Sahat. Sehat ya, Pak? Sehat. Bapak boleh duduk di sebelah sini, kita bincang-bincang pagi ini Pak. Ya. Ini kan seputar masyarakat pasti penasaran ya Pak ya. Karena ini namanya Badan Karantina Indonesia. Pak, kalau seandainya mungkin masih banyak yang belum tahu. Dulu memangnya tidak ada Badan Karantina Indonesia atau dulu sudah ada karantinanya tapi sekarang diperbaharui. Nah, bedanya gimana Pak? Ya, baik Mbak Paren dan teman-teman pemirsa. Jadi Badan Karantina Indonesia ini sebenarnya merupakan terjemahan dari Undang-Undang 21 tahun 2019 dan juga Perpres 45 tahun 2023. Nah, di regulasi itu Badan Karantina Indonesia ini memang betul berada dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan melakukan tugas-tugas dan fungsinya sesuai dengan regulasi itu. Nah, jadi kita tersebar di seluruh Indonesia, ada di 342 satuan pelayanan. Kita mengcover seluruh wilayah Indonesia, termasuk di PLBN, pos lintas batas kita. Nah, ini menariknya, dulu karantina itu kegiatannya itu ke arah tindakan saja. Nah, sekarang ini sudah ke arah sistem layan kekarantinaan. Nah, sistem inilah yang akan membedakan antara karantina yang dulu dengan karantina yang sekarang. Kita akan menerjemahkan Undang-Undang 21 itu terkait dengan sistem kekarantinaan. Nah, ini sebenarnya perbedaannya ini. Oh, jadi perbedaannya ada di sana pemirsa. Nah, kalau Anda sambil menonton ini bisa juga dilihat ada beberapa infografis yang disajikan. Ada komoditas yang wajib lapor karantina ya Pak ya. Ada hewan, ikan, tumbuhan dan juga produk turunannya. Pak, kalau misalnya di sini kan komoditas yang wajib lapor ini ya yang sudah dijabarkan ini. Kalau fungsi yang lebih spesifik atau tugas-tugas yang biasa dilakukan oleh teman-teman yang ada di Badan Karantina Indonesia apa saja Pak? Ya, jadi ya bagus. Jadi di Undang-Undang 21 tahun 2019 memang itu terkait dengan hewan, ikan, dan tumbuhan. Tetapi juga sesungguhnya ada tugas tambahan lainnya terkait dengan pengawasan dan pengendalian terkait dengan keamanan pangan, keamanan dan mutu pakan, juga terkait dengan satwa liar ada di situ, terkait dengan produk rekayasa genetika juga ada di situ. Terkait dengan sumber daya genetik juga kita awasi, terkait juga spesies-spesies yang bersifat invasif, itu juga ya semuanya ada di situ dan ini kita pastikan supaya semuanya itu bisa kita jaga di seluruh wilayah Indonesia. Jadi cakupannya seperti itu dan sangat-sangat luas. Oke Pak, kalau seandainya mungkin sekarang ada pelaku usaha yang mungkin masih belum melakukan karantina. Kan bisa jadi ya Pak ya, tapi mungkin mudah-mudahan tidak banyak ya pemirsa jumlahnya. Nah, kalau mau melakukan karantina dengan sistem yang ada sekarang seperti ini, itu prosesnya lebih mudah atau tidak Pak? Gimana prosesnya? Oh iya, ya sekaligus kami mensosialisasikan di acara kita hari ini kepada seluruh masyarakat Indonesia yang ingin melakukan ekspor atau impor atau mungkin mengantar atau mengirim ke antar daerah, silakan, boleh, apa saja itu. Tetapi segera lapor ke petugas karantina yang tersebar di 342 satuan pelayanan itu. Petugas karantina itu akan melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan tentu akan dipastikan, diperiksa secara fisik,
kelihatannya bagus gitu, aman. Atau mungkin kalau perlu pemeriksaan lebih lanjut, kita bawa ke laboratorium, kita ambil sampelnya. Nah nanti dari situ kita lihat kalau memang dia bebas penyakit, udah kita keluarkan sertifikat, oh ini bebas. Nah tetapi, nah ini teman-teman, kalau seandainya mencurigakan, kami akan melakukan pengasingan. Kita akan asingkan, kita taruh di instalasi karantina, kemudian kita lakukan treatment. Kita lakukan perlakuan, sehingga hama penyakit itu bisa kita hilangkan. Nah, sehingga nanti bisa kita rilis. Jadi, teman-teman jangan khawatir. Saya sudah arahkan semua pegawai karantina untuk melakukan sosialisasi, lakukanlah komunikasi dengan petugas karantina, apapun komoditinya yang akan Bapak Ibu rekan-rekan impor atau ekspor, atau juga terkait dengan mengirim ke antar area gitu. Mahal itu, tidak sih Pak kalau mau melakukan proses itu, kan biasanya biaya jadi pertimbangan. Ya. Jadi gini, sekaligus kami sampaikan juga bahwa biaya yang dikeluarkan itu sebenarnya sesuai dengan peraturan pemerintah terkait dengan penerimaan negara bukan pajak, PNBP, dan juga ada di Peraturan Menteri Keuangan nomor 27 tahun 2024 tentang jenis dan tarif komoditi yang memang wajib untuk dibayarkan sesuai dengan yang ada di Badan Karantina Indonesia. Dan ini saya sampaikan juga bahwa semua pembayarannya itu cashless, jadi nggak perlu bayar. Jadi kita akan transparan di situ, mudah dan sangat mudah. Transparan. Dan sangat mudah. Menyenangkan kalau dengar yang mudah dan transparan, pemirsa. Nanti pemirsa, saya masih akan hadirkan ulasan lebih lanjut lagi untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami, masih bersama Pak Saad. Sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Saya juga di sini masih bersama Pak Saad Panggabean, akan melanjutkan bincang kita pagi ini seputar Badan Karantina Indonesia. Nah, Pak, yang paling menarik adalah kalau ini kan sudah jalan 1 tahun ya Pak, pasti berusaha untuk menampilkan yang paling baik, pelayanan paling baik untuk masyarakat. Program-program penunjangnya supaya yang paling baik itu bisa hadir apa saja Pak? Ya, baik. Kita sebenarnya punya keinginan untuk membawa karantina ini sejajar dengan negara-negara lain yang maju tentunya. Nah untuk itu kami punya program, paling tidak ada 3 yang mau kita rapikan terkait dengan SDM. Nah kita ingin penguatan SDM karena berbagai kementerian dari KKP, dari Kementan itu kita gabung, kita harus punya level knowledge yang sama di SDM ini. Dan kita juga melakukan training-training juga di luar negeri supaya kapasitas SDM kita itu baik, mumpuni gitu. Nah yang kedua ini revitalisasi laboratorium. Nah ini karantina ini rohnya sesungguhnya adalah laboratorium. Nah disitulah kita akan bisa memastikan kecepatan layanan kita, keakuratan kita memeriksa, dan saat ini laboratorium kita tersebar di seluruh UPT kita yang ada 40 dan itu juga sudah terakreditasi. Nah jadi laboratorium karantina ini terakreditasi, artinya negara tetangga juga, negara mitra kita juga udah mengakuin laboratorium kita itu. Nah ini yang perlu kita perkuat terus karena kedepannya ini mungkin banyak penyakit-penyakit ikutan lainnya atau new emerging disease yang mungkin masih baru. Itu di laboratorium. Nah baru yang ketiga nanti itu saya ingin melakukan layanan secara digital. Nah layanan secara digital inilah yang akan menunjukkan bahwa level Indonesia itu akan sama dengan negara-negara lain karena layanan digital kita ini selain terkolaborasi dengan kementerian lembaga yang ada di Indonesia juga nanti akan terkonek dengan negara-negara mitra kita. Sehingga nanti sistem layanan, sistem informasi, pertukaran data itu sama. Nah ini akan kita terus perkuat sehingga 3 program inilah yang menjadi prioritas utama. Dan saya yakin ini bisa kita capai dan dalam setahun pertama ini sudah banyak hal-hal yang bisa kita capai dan mungkin masyarakat juga bisa merasakan manfaatnya. Oh jadi kalau digitalisasi itu tidak hanya untuk masyarakatnya mudah membaca begitu ya Pak, pada akses. Tadi saya lihat di website-nya pemirsa, ini ada website-nya juga, ada banyak informasi dan juga tata cara juga ya Pak ya, bisa diakses masyarakat. Nah kalau tadi Bapak sempat singgung, jadi di luar negeri juga bisa mengakses data yang sama, itu maksudnya gimana Pak? Ya jadi gini, kita sudah punya sistem namanya Best Trust itu ya. Best Trust ini platform ini sebenarnya sudah connect ke platform nasional logistik ekosistem dan juga platform-platform lainnya. Termasuk kita konekkan ini dengan negara-negara mitra kita. Sehingga aliran data dan yang dibutuhkan itu sudah terkonek dengan negara-negara mitra dagang kita.
Nah, ini akan memudahkan informasi-informasi itu supaya tidak lagi ada ketidakpastian itu hilang di situ. Oke. Jadi si pemilik barang ini bisa memastikan atau melakukan traceability. Barangnya itu mungkin masih di negara asal atau sudah di kapal atau sudah sampai pelabuhan. Nah, ini semua informasi ini terinformasi dengan baik. Jadi bukan hanya sekedar informasi biasa, tapi juga informasi pergerakan barangnya itu juga bisa dilihat di sistem kita ini. Oke. Nah, inilah yang menjadi menarik karena perubahan karantina dari yang dulu dengan sekarang di situ. Kalau dulu karantina kita ini kan lebih ke arah tindakan. Barang datang ke pelabuhan, kita lakukan tindakan karantina, bisa dimusnahkan dan segala macam. Kalau sekarang tidak perlu lagi. Barang itu datang, tetapi sebelumnya sudah diikuti oleh dokumen. Oke. Dokumennya sudah sampai ke Indonesia, baru nanti barangnya datang. Nah, itu akan memastikan bahwa barang yang dikirim itu harusnya sesuai dengan dokumen. Ini juga hemat waktu ya Pak? Pasti. Nah, di situ selain hemat waktu ada transparansi. Transparansi biaya, mereka bisa melakukan traceability, mereka ada tahu di mana barangnya itu. Nah, dari situlah sebenarnya perbedaan kita dengan karantina yang lama. Jadi kita menjadi suatu sistem kekarantinaan. Sistem kekarantinaan itu artinya sistem mulai dari hulu, dari negara asal. Dari pre-bordernya itu sampai nanti ke border sampai post bordernya itu menjadi suatu kesatuan sistem. Nah, inilah yang menjadi pembeda antara karantina yang lama dengan badan karantina Indonesia ini. Jadi satu kesatuan, jadi ekosistemnya yang suportif untuk semua pelaku usaha di dalamnya. Pre-border, di pre-border apa saja nanti kelebihan-kelebihannya mungkin kalau sudah dengan digitalisasi selain transparan dan hemat waktu apa lagi Pak? Ya, baik, jadi gini, di seluruh dunia ini juga konsep pre-border ini sedang marak-maraknya gitu ya. Jadi kita sekarang mengikuti irama itu supaya konsep pre-border ini bisa jalan. Artinya semua informasi-informasi terkait dengan barang termasuk ke kebunnya misalnya atau ke peternakannya di mana barang itu berasal, kita bisa melakukan traceability. Kita akan melakukan audit di sana, pemeriksaan di sana, sehingga nanti itu yang bertanggung jawab adalah negara di sana. Nah, karena tanggung jawab negara itulah yang kita perlukan, karena nanti karantina ini sebenarnya antara government to government, karantinanya negara mitra dengan karantina kita. Nah, ini levelnya harus sama ini. Nah, itu dia. Jadi di pre-border itu kita harapkan semua informasi, data, dan tanggung jawab negara ada di situ, negara mitra tentunya, dan itu semua dikirim ke kita. Nah, inilah yang akan memudahkan semua pelaku usaha, saya yakin akan memudahkan. Karena semua informasi-informasi sudah sampai ke Indonesia, dan kita akan periksa, dan di karantina kita punya SLA, Service Level Agreement, kita punya janji layanan. Dan saya minta seluruh KUPT se-Indonesia itu punya janji layanan. Tidak boleh lama-lama, tidak ada hitungan minggu. Tidak perlu berhari-hari. Kalau yang untuk risiko rendah, low risk, kita sudah bisa menekan. Sampai kemarin saya coba data itu, saya cek datanya itu bisa sampai 4-5 jam gitu. Nah, dengan ini sebenarnya flow prosesnya itu semuanya sudah tertata dengan baik dengan sistem ini. Nah, inilah yang kita coba sampaikan ke negara-negara mitra sana bahwa pre-border ini apa yang mereka lakukan juga Indonesia lakukan. Oke, sosialisasi bagaimana sejauh ini Pak? Ya, begini, jadi kami beberapa kali sudah melakukan komunikasi di internal institusi, di semua kedutaan negara-negara mitra kita, dan juga kami melakukan audit ke negara-negara di sananya. Kemarin kami ke Australia, kemudian ke New Zealand, kita pastikan bahwa Anda kalau mau ngirim barang ke Indonesia itu pastikan bahwa barang itu sehat, bebas penyakit ABCD. Jadi jangan dikirim barang-barang yang jelek gitu. Nah, konsep-konsep pre-border ini yang bagus gitu ya. Jadi negara di sana itu menjamin. Nah, ada yang mau saya sampaikan di sini. Dengan seperti itu ada pengakuan negara mereka terhadap negara kita. Nah, ini kita berbicara kedaulatan negara. Nah, karena posisi seperti itu equal, mereka harus patuh juga dengan regulasi kita, aturan main kita. Nah, posisi equal inilah kita berharap kedaulatan negara kita itu benar-benar dihormati oleh mereka. Nah, melalui karantina inilah kita coba masuk juga ke situ. Oke, jadi itu adalah salah satu upaya ya Pak ya, supaya kita Indonesia satu levelnya dengan negara-negara mitra lainnya. Supaya ini juga tentu masyarakat terlindungi, semua pelaku usaha terlindungi, begitu ya Pak. Oke, baik. Pak Sahat nanti masih akan menjelaskan hal-hal lain lagi pemirsa seputar Badan Karantina Indonesia, tapi usai jeda tetaplah bersama kami.
Pak Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Saya masih bersama Pak Sahat kali ini, pemirsa pagi ini. Pak Sahat, kalau seandainya nih Pak, kan di dalam dinamika orang kirim barang ke Indonesia pasti ada saja ya Pak. Pada saat ditemukan yang tidak sesuai dengan standarisasi tidak boleh masuk, itu tuh dimusnahkan atau diapakan Pak? Mungkin hewan, ikan, tumbuhan yang mau masuk. Ya baik, jadi sekaligus saya sampaikan ke para pelaku usaha juga, marilah bertransaksi dengan baik, sesuai dengan peraturan regulasi yang ada. Kalau ada komoditi yang tidak sesuai, tidak lengkap dokumennya, ada hama penyakit, seluruh pegawai karantina di Indonesia sudah saya arahkan lakukan penahanan. Jadi tidak ada excuse di situ, tahan, kemudian pastikan kalau memang perlu ditolak, kirim ke negara asalnya. Atau kalau memang itu ada hama penyakit, langsung musnahkan di tempat. Jangan sampai masuk ke wilayah Indonesia. Nah itu sangat-sangat tegas. Tahun ini ada sekitar 2.242 kasus sebenarnya yang sudah kita tahan. Dan ini cukup banyak ini, ada di bandara, ada di pelabuhan, ada di PLBN, itu banyak banget. Nah, ini kita tidak boleh main-main lagi. Saya sudah minta semua lakukan tindakan karantina yang tegas. Jadi lebih dari 2.400 kali. Lebih dari ya, 2.400 kasus per Oktober ini yang kita tangkap. Dan itu semuanya itu masuk dengan cara yang tidak baik. Dan bahkan kalau kita ambil contoh misalnya dari sektor perikanan itu kerugiannya bisa sampai 196 miliar lebih sebenarnya. Belum lagi nanti dari tumbuhan, dari hewan. Nah, ini angka-angka ini sangat signifikan gitu ya. Jadi sekali lagi saya minta ke masyarakat silakan melakukan aktivitas dengan benar. Semua dokumen-dokumen disiapkan dengan baik. Sekarang era digital, tidak perlu lagi kita melakukan kegiatan-kegiatan bisnis yang tidak baik gitu ya. Karantina pasti akan membantu. Syarat-syaratnya, apa yang dibutuhkan. Dan saya sudah minta ke semua teman-teman karantina bantu masyarakat kita. Supaya semuanya bisa beraktivitas dengan normal. Oke, saya yakin juga kalau yang ilegal seperti ini, pasti kerugian yang ditimbulkan tidak hanya material ya Pak. Pasti ada non-material juga pemirsa. Tapi sejauh ini Pak, pernah tidak Pak ada kasus yang mungkin sampai terjadi penyebaran penyakit karena ada yang membawa hewan atau ikan atau tumbuhan, tapi tidak sesuai dengan jalur yang sudah ada? Ya, jadi beberapa waktu lalu kita melakukan penahanan terhadap salah satu bibit yang dari negara tetangga kita, itu ternyata mengandung bakteri. Bakterinya itu Rhodococcus faeciens itu ada di bibit itu sebanyak 1,5 ton. Itu termasuk kategori 1. Jadi kategori 1 itu jadi hama penyakit kategori 1 itu artinya penyakit yang belum pernah ada di Indonesia. Virus atau bakteri atau apapun itu belum ada di Indonesia. Jadi ketika masuk ke Indonesia itu yang berbahaya. Nah itu langsung kita lakukan tindakan tegas, langsung kita musnahkan. Nah itu jadi teman-teman juga para pelaku usaha hati-hati, kita harus menjaga Indonesia ini dengan baik. Kami akan pastikan semua penyakit-penyakit yang kategori 1 tadi itu yang belum pernah ada di Indonesia ini kita cegah masuk ke Indonesia. Karena ketika dia masuk, dia bisa akan menginfeksi. Itu akan berdampak terhadap keanekaragaman hayati kita dan bahkan mungkin kepada manusia. Nah itu harus dicegah ya Pak? Nah itu harus dicegah. Sedini mungkin. Pada saat akan baru mau masuk ke Indonesia. Betul. Pemirsa. Nah kalau seandainya kita bicara daerah terluar begitu Pak. Nah bagaimana kalau di sana Pak untuk Badan Karantina Indonesia? Apakah bisa menjangkau juga? Ya, baik gini ya, ini menarik nih. Jadi di wilayah Indonesia memang sangat luas. Kami karantina itu selalu berkomunikasi, berkolaborasi dengan institusi yang ada di sana. Kita punya tim di sana namanya, kalau di pelabuhan, di terluar kita punya ada teman-teman bea cukai yang akan membantu, teman-teman imigrasi, perhubungan, dan semuanya. Dan juga ada institusi lainnya, terutama pengamanan perbatasan juga ada di situ. Jadi semua institusi stakeholder bekerja bahu-membahu di perbatasan kita, di pulau-pulau terluar, tapi tetap semangatnya sama, memastikan supaya yang masuk ke Indonesia itu sehat semua, tapi juga jangan sampai mengganggu ekonomi kita. Nah ini yang perlu kita ingatkan teman-teman semua institusi, kementerian lembaga yang ada di border, di perbatasan, di pulau-pulau terluar. Jadi jangan hanya diserahkan kepada karantina atau institusi lainnya. Kita sama-sama nih, jadi satu tim. Nah kita akan kuat di sana, karena masing-masing juga punya kewenangan di sana, tapi kita menjadi satu tim dan inilah
kekuatan Indonesia di border, di pelabuhan, di perbatasan. Oke. Jadi itu adalah cita-citanya ya Pak ya. Dan itu tentu adalah niat yang baik, tulus untuk masyarakat. Sama seperti ketulusan yang pada saat saya dengar tagline-nya adalah karantina menjaga negeri. Pak, mau memaknai bagaimana Pak karantina menjaga negeri? Ya baik teman-teman, jadi memang gini, karantina ini bisa kita lihat dari dua hal. Pertama tadi kita mencegah hama penyakit tadi itu dari luar, tapi juga kita punya kebijakan economic tools juga gitu loh. Jadi selain dari hama penyakit dan segala macam itu jangan masuk ke Indonesia, kita juga membantu masyarakat untuk ekspor. Komoditi ekspor, baik itu pertanian, perikanan, dari tumbuhan dan segala macam. Ini kita bantu juga, karena begitu ekspor itu kita berbicara dengan negara mitra kita di sana, yang dia ingin tahu syarat-syaratnya apa sih karantina di sana. Nah kita edukasi masyarakat kita di sini. Nah jadi itu yang kita mainkan. Jadi selain kita jaga tadi itu, tapi juga ekonomi toolsnya juga kita mainkan. Ekonomi masyarakat juga kita bantu. Karena begitu teman-teman, terutama UMKM atau pelaku usaha ingin melakukan ekspor, pasti dia akan tanya ini syarat-syarat karantina apa. Nah teman-teman karantina akan membantu. Jadi kita mainkan di situ semua, sehingga selain tadi menjaga negeri ini melalui pengendalian hama penyakit, tapi juga ekonominya juga kita bantu. Sehingga dua-duanya ini main, itulah amanat dari Undang-Undang 21 tahun 2019 ini. Jadi itu adalah amanat undang-undang dan dilakukan ya, diimplementasikan langsung oleh Badan Karantina Indonesia, pemirsa. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah warga negara Indonesia juga ya Pak ya, untuk masyarakat Indonesia. Pak Sahat, terima kasih karena pagi ini sudah datang ke Metro TV memberikan pencerahan untuk publik seputar Badan Karantina Indonesia. Pemirsa, ini sekaligus mengakhiri jumpa kita pagi hari ini di Selamat Pagi Indonesia dengan perbincangan Badan Karantina Indonesia. Saya mau mewakili rekan Jason Sambo dan juga Iqbal Himawan yang tadi sudah hadir bersama Anda pagi hari ini. Berterima kasih, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.